Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharih wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepadanya, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi jalan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan, dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam yang mulia dan berbahagia ini, kami ingin mengingatkan diri kami khususnya dan kita semua satu hadis yang sebenarnya sudah sangat populer di kalangan kita, tapi sebagai mengingatkan untuk mereview ulang dan agar ingatan kita semakin rasih, kita ulangi lagi apa yang sudah biasa dan sudah sering kita dengarkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan ibnu Uyainah, dari Sufyan ibnu Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wa fi riwayah qala Abu Muawiyah, la as'alu anhu ahadan ba'dak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
qul amantu billah tsumma istaqim. Dari Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi, beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pertanyaan ini adalah meminta sesuatu agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya yang kemudian tidak lagi dia akan bertanya kepada orang lain. Ya Rasulullah, qul li fil Islam, katakanlah kepadaku dalam Islam atau tentang Islam, qaulan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seseorang selainmu. Dalam riwayat yang lain, qala Abu Muawiyah, berkata Abu Muawiyah, la as'alu anhu ahadan ba'dak, saya tidak akan bertanya kepada selainmu, saya tidak akan bertanya tentang dia atau tentang sesuatu itu sesudahmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Para ulama menjelaskan hadis ini bahwa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah dan tsumma istaqim, ini adalah dua hal yang sangat berkaitan erat. Yang pertama, ini bertalian dengan hati. Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Dan itu tidak cukup hanya dengan mengucapkan saya beriman, tapi buktikan pengakuanmu dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma istaqim, istiqamahlah dalam pelaksanaan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muawiyah bin Abdullah Ats-Tsaqafi atau Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi. Apa yang ingin kita jelaskan bertalian dengan hadis ini, bahwa terkadang ada orang yang mengaku beriman tapi pengakuannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Pengakuan imannya tidak sejalan dengan apa yang dia lakukan. Yang seharusnya iman itu mendorong untuk melakukan apa yang diperintahkan untuk dikerjakan dan mendorong dirinya untuk menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak cukup hanya sekali dua, seterusnya istiqamahlah dalam hal itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada tipikal manusia yang sebenarnya dia beriman, mengaku mutama tepat, tapi kenapa mereka tidak bisa istiqamah dengan
pengakuan imannya itu dan membuktikan dengan melakukan apa yang diperintahkan untuk dikerjakan dan menjauhi apa yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Karena hanya sekedar, bahkan terkadang ketika ini sudah bertumpuk pengakuan tidak sejalan dengan pengamalan, maka akan membuat hati menjadi keras. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mutaffifin, kalau tidak salah ayat 14, berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali, bal rana, tetapi karena ran, kotoran. Dan nanti kita akan bacakan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalian dengan ini. Rana ala qulubihim, pada hatinya, makanu yaksibun, karena sebab apa yang mereka lakukan, yang membuat hatinya mengeras, membuat hatinya susah dimasuki oleh hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah dengan pengakuan imannya, adalah perbuatan itu sendiri, kelakuan mereka sendiri, bimakanu yaksibun, apa yang mereka lakukan. Sehingga terkadang, dan dalam ayat ini sebenarnya ada ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, mereka mengatakan asatirul awwalin, dongeng orang dulu, sudah tidak relevan dengan hari ini, pau-pau toriolo, tidak cocok lagi dengan zaman kita. Padahal yang dibacakan itu ayat. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berpaling, membelakang. Wallawa mustakbira ka'allam yasma'ha, seolah-olah tidak mendengar. Ka'anna fi udhunaihi waqra, seolah-olah di telinganya ada penyumbat. Dan orang yang seperti ini ya diancam, fabashirhu bi'adzabin alim, gembirakan dengan azab yang pedih. Artinya orang ini adalah orang yang biasa mendengar ayat, biasa diingatkan, bahkan sudah sering diingatkan, dan terkadang menerima apa yang disampaikan itu. Kenapa? Karena sejalan dengan hawa nafsunya, sejalan dengan keinginannya. Tapi ketika bertentangan dengan perasaan, bertentangan dengan hawa nafsunya, bertentangan dengan keinginannya, maka terkadang mengatakan, riolo memang perkara. Ya, itu dulu. Ya, sekarang mah tidak cocok lagi. Nah, ini yang ingin kita renungkan ini. Karena jangan sampai kita sudah berasa diri, hati kita bersih, kita sudah beriman, padahal kita masih jauh dari apa yang diinginkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa banyak orang yang fisiknya berjalan di tengah orang banyak, namun hati mereka sudah mati sebenarnya. Mereka mendengar ayat-ayat Allah, bahkan mungkin menghafal Al-Quran, tapi mereka tidak khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada orang yang hanya ingin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, meskipun tidak faham. Saya tidak mengatakan bahwa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tidak faham, tidak dapat apa-apa. Dapat. Pahalanya besar. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dipertegas oleh Nabi, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu harf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi baru alif lam mim kita baca sudah 30 pahala didapat. Tapi ada orang bukan itu tujuannya. Tanya mato apalan nak katai. Elo mediasen qari. Rajin baca Quran tuh. Apa lah roh. Dan seterusnya. Nah, sehingga banyak kasus yang dia pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, tapi melakukan amalan yang seharusnya tidak dikerjakan oleh orang yang faham bacaan Al-Quran itu. Yang tidak dikerjakan oleh orang yang hafal Quran. Yang disebutkan orang yang hafal Quran itu adalah ahlullahi wa khassatuh, keluarga Allah dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Orang khususnya Allah itu penghafal. Tapi ada orang menghafal Al-Quran, bukan itu tujuannya. Nah, sehingga ada penghafal, saya mohon maaf, ini bukan justifikasi, tapi ada segelintir penghafal Al-Quran, bahkan titelnya adalah titel yang orang kalau sebut itu ya pasti wah paham Al-Quran. Dia pelajar agama ini. Tapi kelakuannya la haula wala quwata illa billah. Melakukan perbuatan dosa besar. Pelanggaran syariah besar. Dan tidak mau sadar, diingatkan tidak mau sadar. Nah, ini bahaya ini. Kalau dia baca setiap hari Al-Quran tapi tidak berpengaruh ke hatinya, hatinya semakin keras, semakin kotor, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang yang beriman sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, tomatepun asesuron Allah ta'ala, idza aznaba,
kalau dia melakukan dosa, kanat nuqtatun sauda'a fi qalbi, maka ada titik hitam di hatinya. Fa in taba, dan kalau dia taubat, wa naza'a wastaghfara, kemudian dia meninggalkan perbuatan dosa itu dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, saqulat qalbu, kembali bersih hatinya. Fa in zada, tapi kalau dia teruskan, dia tambah dosanya, zadat, maka ditambah pula titik hitam yang ada di hatinya. Fadzalikar ran, itulah ar-ran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalla bal arana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah kotoran yang menutupi hatinya karena sebab perbuatannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga penting untuk kita berupaya, berusaha bahwa dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita lembut. Jangan seperti orang Yahudi, Bani Israel, umat Nabi Musa alaihi salam, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekerasan hati mereka. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian menjadi keras hatimu sesudah itu, maksudnya sesudah kamu diberi peringatan, sesudah kamu diperlihatkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berubah. Kamu membaca Al-Quran, kamu membaca ayat, mendengarkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berubah. Tsumma qasat qulubukum, dan itu yang dilakukan. Semakin keras hatimu. Fahiya kal hijarah, laksana batu. Au asyaddu qaswa, atau bahkan lebih keras dari batu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam lanjutan ayat dikatakan bahwa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malu. Dari batu itu mengalir air, dari batu itu bisa pecah mengeluarkan air, dan ada batu terguling karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang diingatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Tidak berubah. Padahal dia ahli Quran, mengkhawatirkan. Dia baca ayatnya, dia baca hadisnya, bahkan sering menyampaikan. Ini mengkhawatirkan. Tadi siang saya khutbah Jumat di salah satu masjid. Saya mengatakan, berat sebenarnya menyampaikan ini, tapi harus disampaikan. Apa beratnya? Karena saya yakin betul bahwa apa yang saya ucapkan ini perlu dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saya termasuk ke dalam golongan orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu.
Dalam ayat yang lain, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Dalam hadis yang juga sudah sering kita ingatkan bahwa ada orang di akhirat nanti di neraka, masuk neraka, berkeliling neraka seperti kipas angin, seperti kincir, tidak berhenti, ususnya terburai, mengeluarkan bau yang sangat busuk. Orang-orang di surga menganggap ini ahli surga, mencari mana dulu itu yang suka nasihati kita, sampaikan yang benar ini, yang salah ini tinggalkan. Tidak ditemukan. Disampaikan loko sapa di ranaka. Nah sahabat dua mionro kodek disuruh kayak berarti ke koro. Ternyata betul dia ada di sana. Lalu disampaikan, bukannya dulu kamu yang mengajak kami berbuat baik dan mencegah kami berbuat buruk? Apa jawabannya? Betul. Dulu saya mengajak kamu berbuat baik tapi saya tidak lakukan. Dulu saya mencegah kamu berbuat buruk tapi ia pugau. Nah, begini ini hasilnya. Ini berat, Pak. Mengingatkan orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah untuk melakukan keburukan. Kalau kita tidak berusaha untuk memperbaiki diri sendiri, mengkhawatirkan. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Bani Israel tadi. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kenapa disebut seperti ini? Ini rentetan ayat sebelumnya menjelaskan tentang sapi betina. Kisah kenapa disebutkan Al-Baqarah itu surah Al-Baqarah, karena di dalamnya ada kisah tentang sapi betina. Karena dalam kelompok umat Nabi Musa alaihi salam itu ada orang yang terbunuh yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, sehingga mereka datang kepada Nabi Musa, minta kepada Nabi Musa, doakan kami kepada Allah supaya tahu siapa pembunuhnya. Lalu Nabi Musa berdoa dan jawabannya suruh gerek sapi. Mereka mengatakan ngejek gitu. Kita datang minta jawaban siapa pembunuh, kok disuruh potong sapi? Apa hubungannya? Kok makutan aku, lo kok sapa? Di Bali ngeyel. Bahasa kita pugau ki. Itu jawaban dari permintaanmu, doakan kami kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu du'u lana rabbak. Ya. Doakan kami kepada Tuhan. Dan ada jawabannya. Izbahu baqarah. Kita persingkat. Ketika mereka sudah melakukan menyembelih sapi yang hampir-hampir tidak jadi menyembelih, karena cari ternyata tidak ada sapi yang seperti yang mereka inginkan. Karena pertanyaannya banyak. Disuruh sapi betina yang bagaimana, yang tua atau yang muda? Ya, dijawab tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Nah, bagaimana warnanya? Coba langsung gere, pura selesai. Akhirnya diberitahu yang warnanya begini, yang orang gembira kalau lihat. Ya, apakah yang dipakai kerja atau tidak dipakai kerja? Nah, tambah si pakutan tambah susah. Yang tidak pernah dipakai kerja tidak dapat, kecuali pada ada anak yatim yang punya warisan lembu seperti itu, sehingga dia mau menjual kalau dibayar dengan seberat sapi itu emas. Pangkat sedi dia nangka dipakai mak jama, dipandre mak teru, pasti gemuk. Pasti gemuk. Dan akhirnya dibeli. Setelah disembelih, perintah Allah Subhanahu wa taala, pukulkan kepada mayat itu anggota badan dari sapi.
maka diambillah, dipukul, hidup kembali, hidup orang matinya, najelo igam punoi. Ternyata yang bunuh itu yang datang kepada Nabi Musa, igam punoi. Kau butuh balik. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melakukan yang seperti itu, diperlihatkan di depan matanya, tapi tidak bergeming. Yang seharusnya ketika dia melihat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin meningkat imannya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak berubah. Sehingga turun ayat ini, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Bahkan lebih keras dari batu. Tapi orang yang hatinya lembut, diingatkan akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia tahu penyebab azab itu apa, dia mengoreksi dirinya. Jangan-jangan saya termasuk ke dalam golongan yang akan diazab. Jangan-jangan saya termasuk golongan yang diciptakan oleh Allah untuk dijebloskan ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Dan ada ayat yang menyebut seperti itu, bahwa Allah menciptakan manusia, ada di antara mereka yang memang diciptakan untuk menjadi penghuni neraka. Nah, sehingga orang yang, saya pernah menyinggung ya, kalau tidak salah di Rabu subuh, bahwa orang yang bertakwa itu ya, bukan orang maksum dari dosa, bukan orang yang tidak mungkin lagi melakukan pelanggaran. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan orang yang bertakwa itu masih ada potensi untuk melakukan dosa, bahkan dosa besar. Dosa besar. Seperti yang disebutkan dalam deretan ayat, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah, bercepat-cepatlah menuju ampunan Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Disebutkan lanjutan ayat, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang yang berinfak, menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang atau sempit, mampu menahan marahnya, mampu memaafkan manusia, dan Allah sangat suka kepada orang yang berbuat baik. Kemudian ciri berikutnya disebutkan dalam ayat selanjutnya, "Walladzina idza fa'alu fahisyah." Orang bertakwa yang ketika dia melakukan dosa fahisyah, dosa besar, aw zalamu anfusahum, atau dia menzalimi diri mereka, zakarullah, lalu dia ingat Allah, fastaghfaru lidunubihim, mereka langsung beristighfar, memohon ampun atas dosanya. Kenapa? Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak mengulangi, tidak meneruskan apa yang dia lakukan itu setelah dia tahu, setelah dia sadar bahwa itu adalah dosa. Itu orang bertakwa. Artinya orang bertakwa tidak lepas, tidak bisa. Bukan orang yang tidak mungkin lagi melakukan dosa. Biasa muto nikia dalam hadis tadi ya. Kalau dia melakukan dosa, ini orang beriman. Kalau dia melakukan dosa, di titik hitam dalam hatinya. Kalau dia taubat, dibersihkan lagi. Tapi kalau dia melanjutkan, menambah dan menambah terus, itulah arran yang bisa menutup hati, yang bisa membuat hatinya mengeras, tidak bisa tertembus dengan cahaya hidayah. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa
ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita menelaah, menyimak, bukan sekadar mendengar, tetapi membaca, mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan apa yang kita baca, mendakwahkan apa yang kita sudah tahu, mengingatkan orang lain. Dan ini adalah satu hal yang bisa menguatkan hati kita, membersihkan hati kita. Tapi kalau tidak, maka dia akan terus menumpuk dosa. Dan itu yang disebut oleh ulama kita, bahwa hati akan mati ketika dosa menumpuk tanpa pernah disertai dengan taubat. Itulah yang disebut dalam ayat Ar-Ran, Ar-Ran. Kalau dosa menumpuk tanpa taubat, maka hati akan menghitam, hati akan mengeras dan susah ditembus cahaya keimanan. Yang terakhir, jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebab hati mengeras adalah tidak ada keinginan untuk berubah. Tidak ada keinginan untuk berubah, meskipun dia sudah tahu, sudah diingatkan ini salah. Tapi terkadang ada orang ketika diingatkan, syubhat ji, tidak haram ji, paling tidak makruh lah. Itu selalu jawaban. Padahal kalau dia tinggalkan, dapat manfaat dunia akhirat. Tapi dia dikalahkan oleh hawa nafsunya, dikalahkan oleh setannya, maka berlakulah apa yang berlaku, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tertawa saat seharusnya dia menangis. Dia melakukan pelanggaran, melakukan dosa, seharusnya dia tangisi, tapi ini berbangga dengan dosanya. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh sahabat. Dan ini sebagai penutup, sudah sering kita sampaikan, Abu Darda radhiyallahu anhu bahkan pernah ketika terjadi hadithul ifk, berita hoax, berita bohong tentang perselingkuhan Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal, sehingga orang menceritakan semua, termasuk perempuan, termasuk istri dari Abu Darda, bertanya kepada suaminya, bagaimana pendapatmu dengan Aisyah? Abu Darda tidak mau ikut terlibat dalam dosa, meskipun semua orang termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goyah pada saat itu, terpengaruh dengan berita itu. Beliau menjawab istrinya bahwa Aisyah itu lebih mulia dari kaum. Putus, tidak lanjut. Coba kalau dijawab, bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Namanya manusia, tambah. Tapi ini tidak, Aisyah itu lebih mulia dari kaum. Habis, selesai. Kalau kita mau pakai bahasa Al-Quran, fabuhital ladzi kafar, mati kutu, tidak lanjut. Nah, Abu Darda punya kisah yang luar biasa. Beliau setiap hari menulis di buku hariannya apa saja yang dia lakukan, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dan ketika mau tidur, dibuka catatan hariannya, dilihat, dibaca satu-satu. Kalau ada pelanggaran, ada dosa yang dia lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, maka dia menangis beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dia lakukan. Nah, ini termasuk yang bicara barangkali, punya catatan harian, bahkan terkadang tempeli foto ini dulu, wah, masya Allah.
Ketawa-ketawa lihat tulisan dosanya. Aturan itu robek nih. Masa lalu, sekarang kita sudah pindah. Bukan lagi sekarang. Itu dulu. Bahkan harus ditangis. Menangis, kita pernah melakukan dosa. Kita pernah mengabadikan dosa. Kita tangis itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengkhawatirkan satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beralamat kecelakaan yang abadi, wal iyadu billahi min dzalik. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi pendorong buat kita untuk senantiasa memperbaiki diri, senantiasa mengamati, memuhasabah diri, jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang yang hatinya mengeras, hatinya kotor dan tidak sadarkan diri. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.